Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke kota Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayannya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah dan tentu saja terima kasih yang luar biasa kepada pertama komunitas Dominikan di Surabaya dan juga kepada teman-teman sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini hadir dalam perayaan Ekaristi ini, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merayakan hari ulang tahun imamat yang ketiga. Ya, masih yang ketiga ya. Walaupun kadang-kadang muka saya agak boros ya, tapi saya masih ketiga ya, ulang tahun ketiga. Nah, kalau bayi itu masih imut-imut ya. Ya, dan memang sampai sekarang puji Tuhan saya masih yang paling muda di antara romo-romo Dominikan. Tapi sepertinya sebentar lagi akan datang yang baru ya, yang akan menggantikan saya. Iya. Dan kebetulan saya juga punya keponakan, dan keponakan saya ini usianya juga 3 tahun, karena waktu dia lahir itu nggak jauh dari hari tahbisan saya. Dan saya ya melihat perkembangan dari keponakan saya ini. Usia 3 tahun itu usia di mana anak ini sudah bisa banyak mandiri ya, melakukan banyak hal dengan sendiri ya, sudah bisa terlepas dari ibu dan bapaknya, dan di sisi lain juga mulai eksplor, berkembang dunia yang baru ya, walaupun masih imut tentu saja ya. Dan saya melihat bahwa ya, saya mulai melihat ya perkembangan saya kurang lebih sama seperti keponakan saya ini ya, sudah usia 3 tahun, sudah banyak bisa mandiri dan juga sudah mulai eksplor pelayanan dan kemungkinan-kemungkinan lain. Namun di awal saya juga menyadari seperti seorang bayi, menjadi imam itu juga perlu belajar dan mencari imam itu apa sih sebenarnya, pelayanan imamat itu sebenarnya seperti apa. Dan saya pun perlu belajar, dan seperti anak kecil yang belajar kebanyakan melalui imitasi dari orang tuanya dan orang sekitarnya, dan juga melalui proses trial and error, jatuh bangun, saya juga banyak belajar dari orang-orang di sekitar saya ya. Saya tentunya belajar dari Romo Adrian bagaimana menjadi seorang pengkhotbah yang ulung ya. Dari awal saya memang banyak ya mengimitasi beliau, walaupun sekarang sudah mulai menemukan gaya sendiri. Dari Romo Seto saya juga belajar bagaimana tentang leadership ya, manajemen, dan juga
good habit, ya, virtues. Dan tentu saja dari Romo Deng dan sekarang Romo Hermel, saya belajar menjadi saudara yang baik di dalam komunitas Dominikan. Dan saya juga belajar dari tentunya frater-frater Dominikan di sini, ya. Karena salah satu tugas awal saya di Surabaya adalah menjadi pembina para frater. Padahal saya nggak tahu menjadi pembina para frater itu seperti apa, ya. Jadi saya belajar dari mereka, ya. Bahasa sederhananya mereka jadi kelinci percobaan saya, ya. Dan tentunya saya belajar dari teman-teman sekalian, teman-teman yang dari Paroki Redemptor Mundi maupun yang dari tempat-tempat lain, belajar untuk melayani. Melayani teman-teman itu seperti apa sih? Melayani umat itu seperti apa sih? Dan saya juga perlu belajar, karena ini juga sebuah proses untuk belajar. Dan tentu saja satu hal yang membentuk saya adalah pandemi. Salah satu hal yang membedakan saya mungkin dengan romo-romo lain adalah tahun pertama saya dimulai pandemi 2020, ya, lockdown, semua tutup, dan saya harus belajar. Ini jadi imam pada masa pandemi itu seperti apa sih? Dan akhirnya ya, puji Tuhan, saya bisa menemukan hal-hal baru yang mungkin tidak pernah saya expect sebagai seorang imam dulu, ya. Saya ingin mengutip sedikit dari surat Rasul Paulus yang tadi kita dengarkan dari 2 Korintus bab 4 ayat 7. Harta pelayanan sebagai rasul ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Ini sangat indah sekali, karena Paulus menyadari bahwa dia sebenarnya hanya bejana tanah liat. Dia manusia yang lemah, manusia yang rapuh, banyak kesalahan, banyak penderitaan dan kegagalan. Tetapi dia melihat bahwa walaupun dia adalah tanah liat, bejana tanah liat, dia mendapat kepercayaan, mendapatkan harta yang sangat berharga, yaitu pelayanan sebagai rasul, sebagai penatua, sebagai pemimpin gereja. Dan ini berasal dari Tuhan. Sehingga kalau apapun yang berhasil di dalam hidupnya Paulus, pelayanannya berhasil, membangun gereja berhasil, pewartaan Injil luar biasa, itu bukan karena Paulus, tetapi karena Tuhan yang bekerja. Dan saya melihat sama, ya, saya seperti bejana tanah liat, dan Tuhan sudah memberikan harta yang sangat berharga, pelayanan sebagai imamat. Jadi kalau ada yang bagus dari Romo Bayu, pelayanannya bagus, pewartaannya bagus, itu bukan dari Romo Bayu, ya, pertama-tama dari Tuhan. Yang jelek-jeleknya aja dari Romo Bayu, ya. Kalau teman-teman tergerak karena homili saya, ya, suatu hari saya mendengarkan komentar dari seorang ibu, Romo bagus sekali homilinya, saya terkesan, saya tersentuh tadi sampai nangis Romo, ya. Saya juga bingung, ya, kok bisa ya, padahal saya homilinya ya tentang pisang saja, ya, tapi kok bisa nangis, ya. Jadi saya melihat ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Jika teman-teman terbantu dari pelayanan dan pengajaran saya, ya, setiap Sabtu malam Bible Study, itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Jika teman-teman suatu hari nanti masuk surga karena pelayanan sakramental saya, entah ekaristi, pembaptisan, pengakuan dosa, dan sakramen tobat dan juga pengurapan orang sakit, itu bukan karena Romo Bayu, tetapi karena Tuhan yang menyelamatkan. Harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Amin.